Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin. Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin al-bayanin. Para peserta dari Pinwil Pandi, terutama Ketua Umum dan para pengurus, serta para peserta lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali saya bisa ikut menjadi bagian dari event dan kegiatan yang baik ini, dan saya mengapresiasi kerja para pengurus dalam upaya meningkatkan komitmen sekaligus wawasan melalui kuliah dan dialog yang dirangkai dalam satu acara. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, sekarang kita di berada di masa yang tidak biasa. Saat pandemi menyandra sebagian besar penghuni planet ini dalam kecemasan, ketidakpastian, dan ancaman. Otomatis situasi ini mengubah perilaku, mengubah sebagian pandangan masyarakat, serta menciptakan sebuah sistem komunikasi yang baru. Kita mungkin menduga-duga ada konspirasi para globalis, elit globalis di balik bencana global ini, terutama terkait dengan kepentingan hegemoni politik dan ekonomi dalam dunia farmasi, dan media terutama. Ada sebuah kekhawatiran di benak banyak orang, termasuk kita, tentang agenda depopulasi, pemusnahan yang terencana dan sistematis,
yang menyasar mereka yang dianggap tidak produktif dan menghambat tujuan-tujuan para penguasa dunia. Kita hari-hari ini sering mendengar, membaca di berbagai platform media sosial, berita-berita kematian, berita duka, dengan segala kesimpang siuran dan dugaan-dugaan yang menyertainya. Terlepas dari benar atau tidaknya konspirasi itu, yang jelas ada sebuah kecemasan massal yang melanda umat manusia. Nah, dalam ketidakpastian dan misteri yang belum juga terkuak, info yang timbul dan tenggelam tentang vaksin atau obat atau beragam produk-produk yang diharapkan mampu menciptakan imunitas dalam tubuh manusia untuk menghalau dan melawan virus COVID-19. Tapi dari semua masyarakat yang sedang dirundung kecemasan dan pandemi ini, ada elemen penting di tengah masyarakat yang mungkin memiliki probabilitas tertinggi untuk survive, untuk bertahan hidup, untuk mewarisi dunia ini, yaitu para pemuda. Para pemuda relatif yang paling kecil persentase keterancam oleh pandemi ini. Dan di pundak mereka lah harapan setiap komunitas, setiap masyarakat, dan setiap bangsa dipikulkan. Dalam konteks ini, masyarakat pengikut Ahlul Bait juga tidak terkecuali dalam menghadapi kecemasan dan pandemi ini. Artinya, pandemi ini terlepas dari beragam hipotesa dan analisa tentang adanya konspirasi politik yang menyasar elemen-elemen tertentu sebagai target utama. Menjadi waspada, menjadi kreatif untuk
mempertahankan eksistensinya. Nah, sebagai bagian dari masyarakat global yang lintas batas, sebagai umat Islam yang memilih jalan Ahlul Bait sebagai representasi dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai penjelas wahyu yang diturunkan kepada beliau. Dalam konteks ini, kita yang berada di Indonesia juga tertantang untuk berbenah, untuk melakukan beragam langkah-langkah antisipatif terhadap perubahan yang terjadi secara determinan dalam kehidupan kita saat ini. Nah, sebagai pengikut Ahlul Bait, di dalam pengikut Ahlul Bait, masyarakat pengikut Ahlul Bait di Indonesia, ada sebuah elemen yang telah bertekad untuk mengaktualkan komitmen dan paradigma tentang wilayah, tentang Mahdawiyah, tentang kepatuhan secara kolektif dalam sebuah ikatan yang formal demi melaksanakan taklif secara kolektif. Kita ini sudah, kalau kita pikirkan, di dalam elemen yang sudah terorganisir ini, dalam elemen yang sudah terorganisir ini, ada sub-sub elemen, ada sebuah sub-elemen yang merupakan bagian terpenting dari komunitas yang terorganisir itu, yaitu para pemuda. Kalau kita lihat di dunia semuanya, masyarakat ini dapat kita bagi menjadi dua, yaitu para pemuda dan yang tidak lagi muda. Maka itu juga berlaku dalam unit-unit yang lebih kecil, dan itu juga berlaku dalam komunitas yang sudah mensolidkan dirinya dalam sebuah ikatan yang terorganisir, yaitu Pandu, yang kita sebut dengan Pandu Ahlul Bait. Artinya, apa sih organisasi Ahlul Bait itu? Organisasi Ahlul Bait, ya, pelaku utamanya adalah generasi muda. Mereka akan menjadi suksesor dalam melaksanakan taklif, menyongsong fajar sahibul asri wal zaman. Mereka lah yang diharapkan menggelar Permadani Merah, menyambut dengan segala kesiapan dalam berbagai bidang dan kapasitas. Sebagai pemuda, tentu ada yang harus diberikan dan ada pula yang harus diambil. Mengambil pengalaman, mengambil kearifan,
dan ketenangan, serta contoh-contoh atau hikmah-hikmah dari mereka yang sudah tidak lagi bisa disebut muda, sekaligus memberikan pandangan-pandangan semangat, tekad, dan ketangguhan kepada yang sudah tidak lagi muda. Jadi ada proses transformasi yang berjalan secara mutual antara kaum muda dan yang tua. Bagaimanapun, pada akhirnya pemuda adalah pelaku sejarah. Mereka lah yang akan menjadi pewaris, menjadi pelanjut dari semuanya. Itu yang pertama perlu dipahami. Yang kedua, tentu tidak hanya pemuda, kita adalah pemuda Muslim yang punya keterikatan-keterikatan yang dibingkai dalam ajaran agama Islam. Artinya kita bukan hanya pemuda, Anda semuanya bukan hanya pemuda Muslim. Kalau kita bicara tentang pemuda Muslim, tentu maknanya sangat luas. Karena siapapun yang beragama Islam, siapapun pemuda, berarti dia pemuda Muslim. Tapi Islam memang satu. Islam tidak berbeda-beda. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu. Tapi satu itu adalah sesuatu yang suci, yang mutlak, yang transenden, yang harus diperjelas. Bila tidak diperjelas oleh yang mengawalnya, maka terjebak dalam persepsi-persepsi yang justru mungkin bertentangan dengan substansi Islam itu sendiri. Karena itu Islamnya tetap satu. Tapi untuk disebut Muslim, perlu ada keterikatan dengan Islam. Islam dan Muslim. Islam sebagai sebuah ajaran suci Allah Subhanahu wa taala yang merupakan satu-satunya agama yang ada di sisi Allah, inna Allahil Islam. Sementara kita ingin mengikat diri dengan Islam itu, ya mau tidak mau harus ada hubungan relasi kita dengan Islam. Nah, ada sekelompok orang menghubungkan dirinya dengan Islam melalui otoritas-otoritas yang dipersiapkan oleh Allah sebagai pengawal Islam yang suci, yang satu, yang mutlak itu yang terjuntai diawali dari Muhammad dan sebenarnya adalah manifest Muhammad hingga Muhammad yang terakhir. Namun sekelompok lagi memahami Islam yang satu itu dengan gagasan-gagasan yang tidak memastikan bahwa agama ini berada dalam kawalan-kawalan suci. Nah, sebagai pengikut Ahlul Bait, kita adalah orang-orang yang sudah rela berbeda. Rela menerima resiko-resikonya. Bukan hanya sebagai sebuah kebenaran, tapi sebagai sesuatu yang berbeda dengan mainstream.
berbeda dengan hampir seluruh yang ada di dunia ini. Dan karena itu ada risiko-risiko yang harus dihadapi. Pemuda Ahlul Bait harus punya dua alasan untuk punya kesiapan, yaitu menerimanya sebagai sebuah kebenaran. Juga menerimanya sebagai sebuah tantangan, sebuah beban, sebuah tanggung jawab dengan segala konsekuensi dan risiko-risiko. Bila hanya punya tapi tidak punya kesiapan untuk menerima risiko, maka yang terjadi adalah inkonsistensi. Yang terjadi adalah kelemahan, pesimisme, apatisme, dan boleh jadi akan berujung pada pembangkangan. Karena menerima sebuah kebenaran tanpa menerimanya sebagai sebuah konsekuensi melaksanakannya, itu sama dengan tidak menerima kebenaran. Kalau kita katakan kita mencintai Ahlul Bait, apa arti cinta di sini? Tentu bukan seperti kita mencintai istri, kekasih. Apa makna cinta? Tidak ada kata lain. Cinta dalam pengertiannya yang vertikal hanya bisa diwujudkan dalam bentuk pengamalan. Pengamalan itu memerlukan kepatuhan. Kepatuhan itu memerlukan totalitas. Nah, kepatuhan yang total itu berarti harus berhadapan dengan penolakan terhadap semua yang bertentangan dengan apa yang dibagi. Dan itu menimbulkan banyak risiko. Minimal akan bertentangan dengan kehendak-kehendak diri yang biasa disebut dengan hawa nafsu. Kesenangan, semua itu adalah varian dari kehendak diri. Maka itu saya contohkan, kita ini terutama pemuda-pemuda bisa main futsal sampai 3 jam. Menikmatinya. Tanpa beban. Kita juga bisa konsisten on time untuk mengikuti pendidikan, pelajaran yang kita tahu bahwa itu akan berguna secara duniawi. Kita bisa ikut menjadi member di sebuah fitness center on time. Mengapa? Karena kita punya keterikatan manfaat, kegunaan yang bisa diukur, bisa dirasakan bagi diri kita. Tapi kita boleh jadi malas mendengarkan ceramah agama yang monoton. Atau bahkan sholat malam yang hanya bisa, yang padahal cuma 11 rakaat yang bisa dilaksanakan dalam waktu 5-10 menit. Kita bisa ngobrol panjang lebar dengan segala ngalor ngidolnya, menulisnya, memikirkannya, tapi untuk mengkonsumsi tema-tema penting dalam memikirkan kehidupan, dalam menambah wawasan-wawasan yang berhubungan dengan agama, mungkin tidak betah. Mengapa? Ya karena kita belum memperjelas kebenaran itu. Jangan-jangan ini hanya kumpul-kumpul gitu, sekedar asik-asik.
menghadirkan diri dalam interaksi sosial. Tapi bukan persoalan kebenaran. Ini bukan soal sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Maka itu saya katakan, sebelum kita terlalu jauh membangun komitmen-komitmen yang sangat mungkin kita sudah punya pengalaman bubar atau berguguran di tengah jalan, itu lebih baik diperjelas sejak awal. Karena itu pengkaderan, inspiring seperti ini, diskusi itu diperlukan untuk membenahi apa yang kurang dalam pemahaman, wawasan yang berefek terhadap perilaku, sikap, dan komitmen kita. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau tidak, ya kita seperti memasukkan bola ke keranjang basket. Sebanyak apapun yang kita lakukan, seolah tidak berguna. Mungkin program-program yang sekedar untuk bersenang-senang sebagai pengikat justru yang utama. Sementara tujuan program-program dan agenda yang diutamakan karena tidak mengandung unsur kesenangan-kesenangan justru diabaikan. Ini jangan sampai terjadi pergeseran prioritas. Dan sebagaimana kita ketahui, komunitas Ahlul Bait di Indonesia ini, Syiah secara keseluruhan, itu memang tidak terbentuk dari doktrin, tidak direkrut sebagaimana organisasi-organisasi keyakinan lainnya. Kalau kita perhatikan gerakan-gerakan Wahabisme dan lain sebagainya, itu adalah sebuah upaya untuk tidak terganggu suara. Tidak, Ustaz. Enggak ya. Kalau terganggu saya pindah. Aman, Ustaz. Enggak. Oke. Itu gerakan-gerakan itu dibentuk, direkrut, disupervisi, di-maintenance, digarap secara terus-menerus. Ya seperti sales begitu. Sejak usia dini. Mulai dari SD, ketemu lagi di bimbingan, masuk lagi di kegiatan keagamaan sekolah, dan begitu seterusnya sampai ketika mereka sudah menjadi robot-robot yang siap untuk diluncurkan memasuki semua lini di tengah masyarakat sebagaimana sekarang kita lihat. Sementara kita karena kesadaran, dibangun dari kesadaran. Setiap orang mengaku dirinya sebagai pengikut Ahlul Bait tanpa ada yang meminta, tanpa ada yang menggarap, tanpa ada yang menyasarnya, memburunya, merekrutnya. Setiap orang tiba-tiba merasa dirinya sebagai Ahlul Bait tanpa mengetahui apakah itu sudah memenuhi syarat-syaratnya, kriteria-kriterianya, atau sekedar karena dia enjoy atau dia merasa nyaman, merasa sudah cukup untuk cenderung ingin menjelaskan dan seterusnya, sehingga harus diterima faktanya. Kita proses kelahirannya berbeda dengan kelompok, terutama kelompok Wahabi yang punya militansi, dan militansi ini dibentuk secara doktrinal. Sementara kita juga mestinya punya militansi, tapi militansinya munculnya secara rasional. Jadi ada dua militansi. Militansi doktrinal, tergarap, itu seperti orang menggarap, ya seperti membentuk manusia, robot-robot begitu. Terukur, sasarannya, mereka punya target-targetnya, timingnya, waktunya, dan ada orang-orang yang memang khusus bekerja untuk itu.
Sementara karena memang basis dari mazhab ini adalah kesadaran, dan kesadaran itu rasional, sehingga tidak ada pembentukan. Ada positif dan negatifnya. Kalau yang tergarap secara doktrinal itu militansinya jelas, target-targetnya jelas, dan mereka terikat. Justru terikatnya karena memang tidak dibangun sikap kritis. Mereka tidak lagi punya keberanian untuk membantah, untuk berdiskusi, untuk mengkritisi, mengoreksi, dan sebagainya. Memang basis awalnya adalah menafikan peran akal. Jadi sejak semula mereka di brainwash, dihapus peran akal dalam pikirannya agar mereka menjadi keranjang yang bisa diisi dengan apapun. Dan ketika mereka sudah menjadi keranjang-keranjang yang diisi dengan apapun, ya mereka bisa dilempar kemana saja. Ini. Dan tentu sasaran paling utama adalah remaja, kemudian pemuda. Mereka tidak menganggap orang, kalau kita menemukan orang-orang yang sudah sepuh, itu sebenarnya targetnya ketika mereka masih muda. Sejak mereka di SD, sejak mereka di pondok, sejak mereka masuk bimbingan, itu semuanya digarap. Nah, sementara kita, ya karena dibangun tanpa doktrinasi, ya secara kalau dibandingkan ya kita semrawut. Tidak ada proses regenerasi, tidak ada suksesi, tidak ada agenda-agenda yang memang ditujukan untuk membentuk satuan-satuan. Nggak ada. Muncul di sana-sini. Lihat saja di sosial media, begitu heboh para pengikut Ahlul Bait. Saya saja punya friend mutual aja 5.000. Followernya mungkin 20.000. Di Twitter 26 kira-kira 26.000. Di IG karena nggak terlalu aktif 3.000. Itu terlihat banyak, tapi kita nggak tahu. Selain mereka mungkin juga punya akun ganda, selain juga mungkin pemahaman kesyiahannya, ya Syiah itu asal karena dari lorong-lorong kecil, ada dengan alasan-alasan yang tidak epistemologi, dan tapi intinya semuanya kecuali yang jelas-jelas memang non-Muslim atau tidak, tapi mayoritasnya adalah pengikut Ahlul Bait dan mayoritasnya adalah pemuda. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Mereka dari mana? Ya mereka hasil dari generasi sebelumnya sebagian besar. Jadi pemuda dalam komunitas Syiah ini ada dua. Ada memang yang mereka menyatakan diri sebagai pengikut Ahlul Bait tiba-tiba. Ada yang sebetulnya adalah generasi kedua dari sebelumnya. Nah, problem yang utama itu pada generasi kedua, yang justru mereka karena pemahaman keagamaan generasi pertamanya itu tidak utuh, dan itu tidak terrefleksi dalam sikap, dalam perilaku, dalam interaksinya dengan anaknya, dalam rumah tangganya, justru itu menimbulkan kesan-kesan negatif. Belum lagi pemuda sekarang ini kan menghadapi situasi yang berbeda dengan generasi pemuda sebelumnya. Kita kan semuanya pernah jadi muda. Kan tidak langsung jadi tua. Nah, mereka ketika muda dulu tidak menghadapi situasi saat ini, di era digital ini, ketika mereka didorong masuk dalam sebuah dunia yang dikuasai oleh algoritma, ketika kehidupan real mereka justru berada dalam bingkai-bingkai fitur-fitur. Dan mereka tidak menemukan dunia nyata yang bebas berdebu sebagaimana yang dulu. Belum lagi pandemi membuat mereka terisolir dalam ruang-ruang terbatas.
Mereka sudah tidak punya komunikasi-komunikasi yang intens kecuali dalam momen-momen piknik atau pertemuan reuni yang sangat terbatas. Sehingga mereka akhirnya menjadi manusia digital. Kehidupan virtualnya jauh lebih dominan. Nah, dari dua arah ini, selain mereka tidak mendapatkan, karena generasi tuanya memang tidak pernah tercerahkan, bukan bagian dari yang teratur, dan karena memang konsep dasarnya adalah kesadaran, ditambah oleh dunia internet yang menjadi oksigen kedua dalam kehidupan, ditambah lagi oleh situasi pandemi ini, muncullah pemuda. Putus, Ustaz. Ada suaranya, Ustaz. Muncullah pemuda apa sih? Oh, keluar. Ada. Moodnya, Ustaz. Di mood dulu, Ustaz. Dan mood. Halo? Sudah. Terganggu jaringannya? Oh, ya. Ya, jadi gimana? Oh, suara saya terdengar tadi atau terputus atau gimana? Tadi terputus, Ustaz. Sekarang sudah terdengar lagi? Sudah. Oke. Nah, sampai di mana itu ya? Jadi pertama, tantangan dihadapi oleh pemuda Ahlul Bait. Jadi Syiah itu sendiri sebagai sebuah keyakinan setiap orang yang merasa sebagai Syiah, tidak ada batasan, tidak ada upaya standarisasi waktu itu. Ini pertama. Kedua, fakta kedua bahwa generasi kedua dari yang tadi itu tidak punya standarisasi, lahirlah pemuda-pemuda yang punya pengalaman-pengalaman yang sebagian tidak mendorong mereka untuk makin mencari tahu tentang keyakinan itu. Justru mereka lebih tertarik dengan sesuatu yang tidak ada di rumahnya. Pertemanan dan lain sebagainya, melalui main game dan lain sebagainya. Akhirnya justru lost generation dengan gradasi yang berbeda. Ada yang sama sekali tidak respect sama sekali kepada orang tuanya, tidak punya keterikatan ideologis maupun kultural dengan keluarganya yang sudah menyatakan diri sebagai pengikut Ahlul Bait. Dan yang punya terikatan itu kadang-kadang hadir dalam acara-acara yang cenderung bernuansa bapak-bapak. Itu pun mereka ikut hanya karena supaya tetap mendapatkan hak-haknya dalam rumah tangga. Tapi bukan karena dorongan sendiri. Kemudian ditambah lagi oleh dunia digital yang menyandra mereka dalam game, dalam upaya-upaya menjadi cita-cita menjadi influencer dan lain sebagainya. Ditambah lagi oleh pandemi yang justru membuat mereka makin tidak bisa lagi berkomunikasi secara bebas. Ini mengakumulasi, menciptakan sebuah situasi yang sangat krusial di generasi muda. Nah, problem pertama sudah teratasi dengan upaya untuk mengumpulkan mereka yang sadar tentang pentingnya ajaran ini. Keputusan-keputusan di sesaat, tapi memang ini adalah sebuah ajaran yang merupakan bentuk Islam yang direncanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibentuklah sebuah organisasi dengan cita-cita agar ada standarisasi, ada upaya-upaya kolektif untuk mempertahankan eksistensi terutama
masyarakat, terutama generasi muda sebagai ujung tombak dalam proses mempertahankan eksistensi komunitas ini di tengah menghadapi berbagai macam kepungan, gelombang fitnah, kesalahpahaman, gangguan yang terus-menerus. Nah, dalam upaya untuk membangun sebuah keterikatan komunal dalam sebuah organisasi yang jelas dengan visi, misi, program, dan memperjelas legitimasinya itu vertikal, pemuda belum tergarap juga. Kenapa? Karena hampir yang terikat dengan organisasi ini adalah sisa dari generasi yang tadi itu, yang tidak terstruktur dengan semua kekurangannya. Maka itu kalau kita lihat organisasi ini sudah sebentuk lebih dari 10 tahun yang lalu. Tapi kita harus sadar kita tidak bisa menemukan sebuah elemen basis organisasi yang punya kesadaran sama. Ya, dengan semua kekurangannya sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya proses menyempurna ini sampai pada satu titik di mana organisasi ini bisa dikatakan melewati fase masuki artinya fase bebas. Suaranya hilang lagi, Ustaz. Halo? Nah, ada. Tadi sempat hilang. Hilang suara? Ya, tadi. Oke. Sampai di mana itu ya? Nah. Terbentuklah sebuah organisasi yang membentuk komunitas dalam proses yang panjang dan akhirnya kita berada dalam fase sebetulnya secara kualitatif dalam organisasi. Kita tidak bisa berbicara tentang komunitas Syiah secara keseluruhan karena kita tidak bertanggung jawab terhadap itu. Tidak ada parameternya meskipun jumlahnya sangat banyak, dari mana kita tahu? Maka dari itu kita tidak bisa memperkirakan jumlah pengikut Ahlul Bait di Indonesia ini berapa kita yang tahu adalah orang yang punya keterikatan membentuk sebuah komitmen kolektif tadi itu dalam sebuah organisasi yang kita sekarang berada dalam organisasi Ahlul Bait Indonesia. Tapi dalam fase yang sudah lebih sempurna ini, pemuda itu belum. Pemuda adalah sisa dari generasi, adalah peninggalan dari generasi yang awalnya tidak tergarap dengan rapi itu. Jadi ada lost generation. Maka itu wajar bila Pandu itu jatuh bangun. Mencari orang aja susah. Mencari pemuda yang mau terikat itu. Tapi generasi Syiahnya banyak sebetulnya. Artinya secara kuantitatif lumayan lah. Tapi yang mau terikat dengan sebuah organisasi ini tidak banyak. Kenapa? Mereka harus yakinkan dulu tentang mazhab itu. Kemudian mereka juga perlu teryakinkan keterikatan mereka itu penting sebagai tanggung jawab untuk membangun. Apakah itu sudah dilakukan? Mungkin sudah dilakukan. Tapi ini kan perlu keterikatan formal. Maka saran saya keterikatan formal untuk kemudian diberi sebuah ideologi Mahdawiyah. Ideologi yang poros pada upaya untuk menjadikan dirinya sebagai titisan, sebagai generasi yang menyusul kafilah Abu Abdillah al-Husain. Dan kita melihat dalam Karbala itu bagaimana peran pemuda Al-Qasim bin Hasan, Alil Akbar. Ini menggambarkan bahwa peran pemuda itu justru yang terpenting. Tapi bagaimana kita bisa memdown itu, semangat Karbala, semangat penantian, semangat Mahdawiyah, bila mereka belum memiliki pemahaman yang cukup sehingga justru tidak perlu diajak, tapi mereka akan berduyun-duyun masuk ke dalamnya untuk membuktikan bahwa mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari komunitas ini. Hanya masih banyak yang kalau kita data para pengikut Ahlul Bait itu yang sudah berada dalam organisasi ini pun yang mereka sendiri tidak punya kontrol, yaitu karena faktor internet, faktor
pemahaman mereka sudah terlalu jauh, tingkat kecerdasan artificial generasi muda dengan orang tuanya kan jauh. Dan ini yang kurang komunikasi terbuka lebar. Membuka dan akhirnya mereka tidak punya respect, tidak punya keterikatan. Dan lalu siapa yang harus melakukan itu untuk menyelamatkan komunitas ini? Ya harus menyelamatkan pemudanya. Dan untuk menyelamatkan pemudanya siapa yang harus dilakukan? Yang harus melakukannya adalah para pionir dari organisasi ini yang sudah terkumpul dalam sebuah organisasi otonom dalam ABI untuk kreatif, untuk kreatif dan semangatnya memahamkan mereka, menyebarkan pemahaman ini kepada mereka seluas mungkin. Mungkin kadang tidak harus dengan menggunakan nama organisasi. Karena kalau nama organisasi kan berarti orang sudah, sementara ini kan sasaran adalah sebanyak mungkin generasi yang lost ini kita selamatkan untuk masuk dalam sebuah pemahaman kolektif ini kan. Berarti perlu sebuah event-event yang tidak mesti nama pandu secara terang-terangan dan tidak harus dalam bentuk sebuah tema yang identik dengan organisasi, tapi dari situ akan muncul orang-orang yang mungkin mindset-nya itu keburu negatif, keburu tidak punya komitmen untuk bisa dipahamkan dalam komunikasi-komunikasi yang informal atau komunikasi yang lebih sehat. Nah, seperti saya katakan, pandu ABI punya beban, punya job, punya taklif, tapi yang sangat besar, tapi pada saat yang sangat punya pahala yang jauh lebih besar, punya kehormatan, punya peluang untuk mendapatkan keridhaan Rasul, Ahlul Bait, terutama Sahabil Akhir wa Zaman lebih daripada generasi muda. Mengapa? Ya, tantangannya berat. Berkomunikasi dengan muda itu tidak sama dengan berkomunikasi dengan generasi yang muda, generasi yang sudah tidak muda lagi. Dan di era internet ini, di era pandemi ini, itu pasti sulit dan perlu ide-ide kreatif untuk bisa menarik mereka. Saya tidak ingin bicara terlalu jauh bagaimana membangun fasilitas, tapi pasti kalau kita merasa ini adalah sebuah kebenaran dan kebenaran itu harus diperjuangkan minimal untuk kita masing-masing sebagai bagian dari ya kita harus menjadi contoh bagi orang yang akan kita ajak untuk masuk di dalam. Pengurus harus menjadi teladan, perilaku, sikap, berorganisasinya harus menunjukkan kematangan, menunjukkan kearifan, harus rela untuk berada dalam satu kerja kolektif. Jangan sampai karena biasanya pemuda itu adrenalinnya meletup. Itu egonya juga ikut. Ketika ego ikut, biasanya sikapnya tidak rasional. Ketika sikapnya tidak rasional, cenderung membubarkan apa yang sudah dibahas. Nah, kesadaran berimamah, kesadaran mahdawiyah, ini harus dimunculkan dalam bentuk kepatuhan. Konsep kepatuhan yang vertikal dan gradual, agar masing-masing merasa dirinya penting. Kalau kita contohkan dalam organisasi, antara seorang wali kota petugas sampah, manakah yang lebih mulia?
Ya tentulah kalau bicara kemuliaan itu pandangan masyarakat umum ya wali kota lebih mulia. Gajinya lebih besar, posisinya lebih prestisius, kelihatannya tidak kerja keras, hanya menyuruh orang, dipatuhi, dihormati, dan lain sebagainya. Lebih sejahtera. Sehingga kemuliaan itu dihubungkan dengan apa tadi? Dengan kesejahteraan, dengan kemudahan, dengan kekuasaan, dengan kekayaan, dan lain sebagainya. Sehingga orang menganggap kemuliaan itulah artinya kata lain dari kenyamanan. Kalau tukang sampah, pemungut sampah, ya tidak mulia. Dalam pandangan yang umum tidak mulia. Tidak ada orang bercita-cita menjadi tukang sampah, gaji sedikit, kerja keras, identik dengan hal yang hina, bau, kotor. Enggak. Wajarlah kalau semua orang tidak ada yang bercita-cita menjadi tukang sampah. Tapi kalau kita balik, lebih penting mana? Tukang sampah dan wali kota. Ini kita boleh jadi tukang sampah lebih penting. Tanpa sampah, wali kota tidak bisa melaksanakan tugas. Tidak jadi wali kota. Kota tidak bisa berjalan. Dan kota nggak bisa berjalan, wali kota juga bisa berjalan. Perusahaan juga tidak bisa beroperasi. Nah, orang yang berada dalam sebuah organisasi yang berlandaskan Mahdawiyah harus menggeser mindset-nya tentang penting dan mulia. Oh, mulia itu posisi-posisi yang kelihatannya penting, yang kelihatannya prestisius. Tapi sama-sama penting manapun posisinya. Ketika mindset-nya adalah kepatuhan. Ketika mindset-nya adalah taklif. Dimanapun. Tidak ada hard feeling. Tidak ada baper. Tidak ada sakit hati. Tidak ada ini, tidak ada ini. Orang kalau masih sakit hati, bagi persoalannya bukan taklif. Ini persoalannya penghormatan. Tapi kalau pengorbanan, dalam pengorbanan ini tidak ada lagi hitung-hitungan di mana posisiku. Apa yang harus aku berikan, bukan apa yang aku ambil. Nah itu semuanya harus ada di dalam jiwa para pengurus agar menjadi teladan bagi yang lain, menjadi etalase bagi yang lain yang akan menjadi bagian dari kita. Kira-kira itu gambaran umumnya. Nggak tahu apakah ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan kepada panitia untuk saya sampaikan ataukah tidak. Apakah waktunya sudah cukup atau tidak, saya tidak tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, terima kasih banyak atas paparannya, Ustaz. Ini teman-teman semua, ini pembahasan yang sangat menarik untuk memberikan semangat kita dalam berorganisasi. Tadi ada beberapa yang saya tangkap, Ustaz, yaitu pemuda yang berkomitmen, pemuda yang taklif pada pemimpin, itu bersatu atau membentuk organisasi apapun itu namanya. Kalau saya menggambarkan bahwa sebagai pecinta kita berhak mengekspresikan rasa cinta kita kepada Ahlul Bait dalam Putus-putus suaranya. putus-putus, Ustaz. Kurang jelas. Kalau pakai langsung, nggak pakai headset kenapa? Mungkin lebih los. Coba ya. Tes.
Bisa, Ustaz? Ya, lebih terang mungkin. Oh, Enggak, buat yang lain juga mungkin. yang lain kalau misalnya ada gangguan bisa di chat aja ya. Bagus, bagus. Silakan lanjut, lanjut. Nah, oke, langsung aja untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab pada teman-teman semua untuk mengaktifkan videonya ya. Nanti bagi peserta yang ingin bertanya mohon untuk mengangkat tangannya seperti ini dan memberitahukan nama dan daerahnya dari mana. Nah, Wadol. Tes, tes. Jelas suara saya ya? Ah, ya. Jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jawad dari Pandu, Jawa Timur. Saya asli Malang. Yang ingin saya tanyakan, ini mungkin lebih ke studi kasus ya. Karena kondisi generasi yang tidak muda atau generasi tua seringkali menyerahkan tanggung jawabnya kepada generasi pemuda. Khususnya dalam Ormas ABI, di mana Pandu memiliki batas usia untuk anggotanya, yaitu yang tertuang di ADART, yaitu usia 15 hingga 30 tahun. Namun banyak kasus atau ada beberapa kasus di mana pemuda ini yang rentang usianya adalah usia Pandu diminta untuk aktif di posisi-posisi penting di ABI atau di Muslimah ABI, yang mengakibatkan ketika mereka diminta untuk aktif di Pandu, mereka merasa tanggung jawabnya diambil sudah besar sehingga mereka tidak mampu untuk aktif di Pandu. Nah, ini beberapa masalah yang saya jumpai juga. Pertanyaannya, apakah memang tanggung jawab pemuda itu sebesar itu sehingga harus aktif di Pandu, juga di ABI, belum lagi ada di lembaga-lembaga lain, mungkin organisasi-organisasi lain. Nah, pertanyaan saya itu, apakah pemuda itu, tanggung jawab pemuda itu sebesar itu? Atau gimana lah penjelasan untuk masalah tersebut? Syukron, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. Saya jawab langsung dulu ya, supaya tidak hilang. Oke. Itu memang bersumber dari krisis SDM yang merupakan akibat dari persoalan yang tadi saya sampaikan. Artinya banyak orang Syiah dari generasi yang tidak muda, namun ada problem dalam memahami pentingnya kerja kolektif, pentingnya imamah dan wilayah itu tidak hanya diwacanakan, tidak hanya di-share, tidak hanya ditulis, tapi harus diaktualkan dalam kehidupan kita. Itu sedikit. Kenapa? Karena pemahaman yang tidak seragam. Karena pemahaman yang tidak komprehensif. Sehingga yang mau terlibat, yang sadar taklif itu tidak banyak. Nah, akibat dari kekurangan itu ditemukan pemuda-pemuda yang justru memiliki lompatan kesadaran
melampaui generasi tuanya. Nah, untuk mengisi pos-pos penting itulah mungkin, saya tidak tahu, karena itu sebetulnya masalah teknis yang berhubungan dengan kepengurusan. Mungkin karena itu akhirnya pemuda-pemuda, sebagian dari pemudi diminta untuk mengisi pos-pos di DPP ABI dan di Muslimah ABI. Itu yang terpikir oleh saya. Mestinya dalam rentang waktu yang cukup, ketika sudah proses kesadaran makin meluas, mungkin perlu ada rotasi-rotasi lagi untuk penyesuaian. Saya kira itu yang sekarang faktanya memang kita masih kekurangan SDM. Orang yang mampunya, tapi orang yang mau tidak banyak. Nah, untuk punya kemauan itu harus punya kesadaran. Nah, untuk punya kesadaran perlu ada dialog-dialog, perlu ada forum-forum yang dengan itu mereka terbuka. Kita harus sadar bahwa tidak semua orang welcome terhadap ABI. Banyak orang membangun mindset-mindsetnya. Banyak orang yang tidak punya kesadaran tentang bahwa Anda kalau mau mempertahankan eksistensi, Anda harus solid. Solid berarti harus kerja kolektif. Nah, kesadaran tentang itu sudah mulai menyebar, tapi perlu waktu. Jadi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan gambarannya. Tapi secara khusus mungkin pengurus pusat yang mungkin kompeten untuk menjelaskannya. Begitu kira-kira jawaban singkat saya. Syukran, Ustaz. Afwan. Baca Ustaz mau bertanya. Oke, ya, Ustaz. Ini ada pertanyaan kedua dari Nenda Sukabumi, Ustaz. Saya bacakan, Ustaz, ya. Sikap apa yang Suara hostnya justru yang kurang jelas. kurang jelas, Ustaz? Jelas. Sudah Suara jelas. membernya jelas, suara hostnya kurang jelas. Suara hostnya jelas. Ya, terputus-putus. Tapi mudah-mudahan pesertanya bisa dengar. Tidak apa-apa. Kalau saya mungkin problem jaringan atau apa. Ini pertanyaan, Ustaz. Anda bacakan, Ustaz. Sikap apa yang harus dimiliki dan dilakukan sebagai pemuda Ahlul Bait di tengah keragaman bangsa untuk memperkenalkan atau mengajak generasi muda untuk mengenal. Wah, nggak jelas suaranya. Mas Muhammad Haidar, suaranya nggak jelas. Atau biar penanya bisa melontarkan sendiri supaya jelas kok tapi. Suara Ustaz. Saya kurang jelas buat saya suaranya Muhammad Haidar. Ya. Pada saudara Nenda, Ya. bisa langsung ditanyakan kepada Ustaz Muhsin Habib. Saudara Nenda. Kita next aja ya. Ini dari Abak Kazim. Bisa langsung saja ditanyakan pada Ustadz Muhsin Habib. Karena suara saya terputus katanya. Abak Kazimi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz nanti mungkin bisa ini Mujib, Ustadz. Oh iya, ya Mujib. Iya, kalau misalnya suara Haidar gak jelas, mungkin bisa dibantu teman-teman yang lain untuk membacakan pertanyaannya. Oh iya, silakan. Tuh, ya, kalau boleh saya bantu untuk membacakan pertanyaan yang pertama dulu, Ustadz, sebelum saya juga akan bertanya. Silakan. Ya, dari Nenda Sukabumi tadi menanyakan sikap apa yang harus dimiliki dan dilakukan sebagai pemuda Ahlul Bait di tengah keragaman bangsa untuk memperkenalkan atau mengajak generasi muda untuk mengenal Ahlul Bait. Mohon pencerahannya.
Oke. Menurut saya target utama sekarang adalah internal. Jadi prioritas utama kita bagaimana dari generasi muda Syiah saja dulu yang bisa diperkenalkan tentang sebab kalau kepada non Syiah berarti dua targetnya, yaitu memperkenalkan Ahlul Bait juga memperkenalkan Pandu. Itu kerja keras. Jadi daripada kita mencari jauh dulu, lebih baik fokusnya kepada yang sudah dari generasi muda kita dalam komunitas Syiah. Bagaimana mau bergabung bersama Pandu dalam sebuah kerja kolektif yang direstui oleh Sohibul Asri Utsman. Itu yang lebih utama menurut saya. Karena ada beberapa kesamaan-kesamaan teologis yang sudah bisa menjadi titik temu, yang menjadi benang merahnya. Ketimbang generasi luar yang mungkin terkontaminasi, atau apa ya dalam kasus-kasus tertentu bisa saja itu dilakukan. Jadi fokusnya kepada generasi muda di kalangan pengikut Ahlul Bait. Karena itu perlu membangun pertemanan, kesamaan teologis. Untuk apa? Ya untuk supaya bisa bergabung bersama dalam sebuah kerja kolektif di sebuah organisasi Pandu ini, di mana pemuda punya kesempatan untuk berkreasi, untuk menghadirkan dirinya, sekaligus memahami tugas taklif ideologisnya. Itu kira-kira soal bagaimana caranya itu, bagaimana cara meyakinkan orang. Nah itu mungkin, saya tidak tahu apakah di Pandu ada semacam kursus komunikasi. Apa ada semacam kuliah singkat bagaimana menjadi seorang komunikator yang baik, atau apa kalau dalam dunia digital marketing, apakah ini juga sudah dilakukan atau sudah direncanakan atau belum pernah direncanakan dan otomatis juga belum pernah dilakukan, saya tidak tahu. Tapi saya pikir Pandu perlu menyelenggarakan kuliah singkat tentang komunikasi yang efektif dan sesuai dengan pemuda. Kira-kira itu jawabannya, Pak Mujib. Ya, terima kasih, Seth. Ini pertanyaan yang dari saya sekarang, Seth. Ya, silakan. Ya, bagaimana cara menumbuhkan kepatuhan organisatoris? Ya, kira-kira dari anggota misalnya misalnya kalau di tingkat unggul ke Pimwil, kalau tingkat nasional ya ke Pimnas misalnya. Ini tentu juga karena tema juga kita masih dalam rangka kesadaran Mahdawi, tentu kepatuhan organisatoris itu juga yang berlandaskan semangat Mahdawi misalnya. Sehingga misalnya ada kebijakan-kebijakan yang misalnya dilontarkan, katakanlah dari pusat ke wilayah atau nanti ke daerah juga, itu sudah bisa diterima atau misalnya dilaksanakan tanpa misalnya harus mengkritisi misalnya hanya terkait teknis saja misalnya, atau hal-hal yang lain atas dasar misalnya karena enak tidak enak, ini menurut kita nggak enak, menurut kita begini. Tentu bukan apa namanya menafikan misalnya kritik-kritik atau saran-saran yang misalnya sifatnya membangun, tetapi kesadaran misalnya untuk melaksanakan tugas katakanlah yang dari pusat misalnya, atau juga edaran-edaran yang misalnya dari DPP itu juga bisa kita laksanakan dengan sukarela, katakanlah begitu, Ustaz. Ya, pertanyaan penting ini. Begini, seperti saya katakan, mungkin bukan di sini ya, kita ini inti dari kebersyiahan itu adalah kepatuhan. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya Syiah, kemudian dia tidak punya
tidak punya konsepsi yang utuh tentang kepatuhan, tidak punya implementasi yang jelas tentang kepatuhan, sebetulnya itu syiah artificial itu. Syiah yang tidak jelas. Itu tidak bisa disebut sebagai syiah dalam arti yang sebenarnya. Nah, tapi kita jangan lupa ada konsep, ada doktrin atau konsep kewenangan, ada juga pasangan niscayanya adalah kepatuhan. Tapi yang menghubungkan keduanya adalah gradasi. Gradasi itu artinya masing-masing pada levelnya. Kepatuhan itu punya level yang sesuai dengan kewenangan pada levelnya. Jadi setiap level memiliki relasi kewenangan dan kepatuhan. Begitulah seterusnya. Sampai yang tertinggi. Nggak tahu saya apa cukup waktu saya untuk bicara tentang ini, sementara yang disediakan ada 15. Mungkin perlu sebuah meeting sendiri untuk breakdown makna kepatuhan, termasuk apakah itu sudah dipahami atau tidak, saya tidak tahu. Tapi bila itu terjadi, berarti ada yang belum paham atau ada yang belum dijelaskan. Kepatuhan itu utamanya bersifat vertikal. Jadi pada awalnya kewenangan dan kepatuhan itu conditio sine qua non, artinya hubungan niscaya, seperti atas dan bawah. Jadi kewenangan melahirkan kepatuhan. Tidak mungkin disebut punya wewenang kalau tidak melahirkan kepatuhan. Tidak juga disebut kepatuhan kalau tidak kepada yang punya wewenang. Apa arti patuh tapi patuh kepada siapa? Ya, patuh itu harus berkorelasi dengan kewenangan. Nah, kewenangan itu vertikal. Utamanya vertikal, artinya kepada yang di atas. Nah, dalam ideologi, atas itu artinya supremasi ketuhanan. Jadi kalau dalam ideologi Ahlul Bait, atas bawah itu tidak didasarkan pada alasan-alasan yang non ideologikal. Harus dasarnya kepada Tuhan. Nah, kewenangan pada dasarnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada yang punya kewenangan kecuali Allah. Jadi kewenangan pada dirinya hanya milik Allah. Nabi pun tidak punya kewenangan pada dirinya. Imam pun tidak punya kewenangan. Sampai yang di bawah ya lebih lagi. Itu al-wilayah bizat itu hanya milik Allah. Ar-rububiyah sebutannya juga. Bahwa kita ini menyembah Allah, meyakini Allah, mengimani Allah bukan karena semata-mata dialah pemilik wujud yang hakiki. Juga bukan karena dialah pencipta satu-satunya. Mengapa? Kalau hanya meyakini Allah yang ada, semua manusia sadar atau tidak sadar, termasuk yang mengaku ateis dan agnostik, yakin sepertinya menjalani ada sumber, ada awal, prima, namanya apapun. Kadang tidak menyebut namanya pun, dia sadar bahwa dia tidak menciptakan dirinya sendiri. Dan dia sadar pula bahwa ada pencipta. Makanya dalam Al-Quran, beberapa ayat itu hampir sama bunyinya. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Hai Muhammad, seandainya kau tanyakan kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy yang menghinamu, membencimu, dan memerangimu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan katakan Allah. Mereka sadar bahwa Arca tidak menciptakan mereka. Patung tidak menciptakan mereka. Patung dianggap sebagai penampakan, manifestasi, jelmaan, dan lain sebagainya. Iblis pun begitu. Meyakini Allah sebagai penciptanya. Khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Jadi kalau segera
beriman kepada Allah itu artinya beriman Allah itu ada dan beriman bahwa Allah itu pencipta, tidak cukup orang dianggap bertuhan. Lalu apa inti dari kebertuhanan? Meyakini bahwa dialah pemilik kewenangan. Kewenangan itu artinya kemutlakan kepatuhan hanya kepadanya. Sehingga kepatuhan kepada selainnya harus berujung kepada kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepatuhan bidzat berpasangan dengan kepatuhan bittaba'. Jadi ada kepatuhan substansial, ada kewenangan substansial, ada kewenangan aksidental, yaitu kewenangan yang muncul karena diberi oleh pemilik kewenangan substansial. Dari situlah muncul konsep kepada yang suci. Nah, kita meyakini kesucian sebagai syarat kemutlakan. Mengapa? Karena kita meyakini ada yang mutlak, ada yang nisbi. Justru ketika tidak diperjelas wilayah kesucian dan ketidaksucian, wilayah kesakralan dan keprofanan, wilayah kemutlakan dan kenisbian, akhirnya setiap orang mengklaim dirinya mutlak. Terjadilah kekacauan. Disitulah intoleransi ekstremisme muncul. Mengapa? Karena menganggap persepsinya yang nisbi sama dengan fakta yang mutlak. Nah, kemutlakan itu fungsinya adalah menjaga yang mutlak. Kesucian yang utuh itu sebagai penjaga ajaran yang suci ini agar kita bisa melaksanakan sesuatu yang kita yakini sebagai sesuatu yang suci. Nah, dalam wilayah kenisbian inilah setiap orang bisa mendapatkan kewenangan dan kepatuhannya secara gradual. Sehingga setiap orang berpeluang untuk mendapatkan kewenangan-kewenangan, kesucian-kesucian yang relatif mendekati kesucian yang mutlak. Inilah yang disebut dengan kepatuhan. Nah, kalau ini sebetulnya logis, kita kalau menonton sepak bola, dua kesebelasan ini tidak meyakini kemutlakan wasit, tidak terselenggara sepak bola. Karena setiap orang akan memberikan kritik. Bayangkan kalau setiap orang wasit, ini masuk, ini tidak masuk, yang ini dia tidak akan bisa. Wasit apapun keputusannya, meskipun mungkin salah, dia harus dipatuhi. Ketika terselenggara dalam sebuah pertempuran, mungkin banyak jenderal, tapi hanya satu panglima. Kalau dalam pertempuran kemudian terjadi diskusi, terjadi perdebatan, terjadi kritik-mengkritik, maka yang terjadi adalah kekacauan. Nah, agar terselenggara sebuah pertempuran yang bisa dimenangkan, maka harus ada kesepakatan untuk memilih seorang yang memiliki kewenangan. Dengan begitu, baru kemudian dievaluasi. Itu. Nah, perlunya kritik. Kritik itu apa? Kritik itu beda dengan nyinyir. Kritik itu adalah gugatan terhadap pihak lain yang terikat dengannya dalam sebuah ikatan. Wali murid mengkritik sekolah yang dimana anaknya berada di situ, itu boleh. Asal dia bisa pertanggungjawabkan secara argumentatif. Tapi kritik tidak mesti harus diterima. Ini banyak orang menganggap kalau kritiknya sudah disampaikan berarti harus diterima. Oh ya, ditampung. Tapi bahwa itu harus dijalankan, ya mengikuti aturan yang sudah dilakukan. Dari situ kita sadar bahwa kadang mungkin kita tidak setuju. Menurut pandangan kita ini tidak benar. Tapi dalam konteks ini dia adalah pemimpin, maka kita harus ikut. Nanti dalam forum-forum tertentu disediakanlah kesempatan untuk evaluasi. Tapi ketika itu sudah menjadi keputusan, maka harus dilaksanakan. Kalau tidak, kacau lah. Nah, ini berlaku bukan hanya dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan organisasi dunia pun demikian. Nah, karena itu, dalam sebuah organisasi kita beda dengan organisasi umumnya. Mengapa? Kita berusaha untuk memadukan antara
kewenangan vertikal yang gradual dengan kewenangan horizontal yang didasarkan pada ikatan. Ikatan untuk mau terikat dalam sebuah kerja kolektif yang disebut dengan organisasi. Organisasi ini tidak semata-mata sebagaimana organisasi lainnya. Tapi di sini ada kewenangan-kewenangan yang vertikal. Tentu kewenangan vertikal ini gradual pada levelnya sampai mendekati wilayah kewenangan yang lebih tinggi. Agar apa? Agar kerja kita tidak dituntut benar dan salah. Kita ini bukan persoalan benar dan salah, tapi persoalan apakah kita sudah komit terhadap apa yang sudah kita sepakati atau tidak. Maka dari itu, sebelum kita terikat, kita harus pastikan bahwa kita berada dalam sebuah keputusan yang benar. Kalau kita melaksanakan fikih, kita bertaklid. Ketika kita bertaklid, kita jangan sibuk apakah ini benar fatwanya ataukah salah. Tapi ketika dia hendak menentukan siapa yang akan ditaklid, dia harus pastikan bahwa itu adalah benar menurut logikanya. Sesuai dengan kriteria-kriterianya. Ya kalau kita mau terikat dengan, misalnya saya contohkan, kita mau ke dokter, mau berobat, pastikan bahwa dokternya memang qualified, memang punya pengalaman, memang terpercaya, bahkan yang terbaik, yang punya pengalaman paling unggul. Itu perlu menggunakan akal sehat, perlu mengkritisinya. Tapi ketika sudah sampai pada kesimpulan bahwa dialah yang terbaik, dialah yang paling pandai, dialah yang paling punya pengalaman, dialah yang terpercaya, saat dia memberikan resep, tidak ada lagi kritik. Tidak ada lagi, misalnya mau dikasih resep, dia tanya dulu apa dalil-dalilnya, apa hasil risetnya, mengapa mengeluarkan resep ini. Wah, itu bisa disuntik, tapi suntik mati mungkin. Jadi kritisilah sebelum Anda memastikan Anda terikat dengan itu. Ketika Anda sudah terikat dengan itu, Anda tidak bisa lagi mengkritik. Nah, kritik terhadap kewenangan berbeda dengan kritik terhadap kebijaksanaan dan keputusan. Karena kita dalam dunia relatif, maka kewenangan yang relatif harus menyediakan ruang evaluasi. Bukan dalam ketika keputusan itu sudah diambil. Maka dari itu, kalau ingin terlibat, tunjukkan bahwa Anda punya kapasitas untuk memberikan pandangan alternatif sebelum keputusan itu diambil. Kira-kira itu jawaban singkatnya. Soal kewenangan dalam pengertian teologi dan ideologi, mungkin perlu waktu untuk dibuat sesi kalau memang merasa diperlukan. Kira-kira itu, Mujib, jawaban saya. Nah, Ustaz. Suara saya sudah jelas, Ustaz. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Dedi Novi, Ustaz. Bagaimana menyatukan visi misi yang sama atau seragam dalam bingkai Mahdawiyah di tengah individu-individu dengan beragam latar belakang dan segala hal yang berbeda? Itu mungkin, Ustaz. Lagi-lagi kalau pertanyaannya bagaimana itu, kita harus memperjelas masing-masing individunya latar belakangnya apa dalam sebuah kerja bersama. Jadi ini sangat teknis kalau dan bagaimana. Bahwa Mahdawiyah itu adalah turunan dari makna kepatuhan sebetulnya. Jadi kalau kita bicara Mahdawiyah itu adalah, saya memperjelas supaya tidak terlalu retorik, supaya tidak terlalu sloganistik, saya menyebutnya kepatuhan. Jadi bagaimana memaknai kepatuhan? Ya kita harus kembali kepada paradigma kebersihan kita. Ketika kita memahami paradigma kebersihan kita, ya berarti masing-masing harus melaksanakan taklifnya. Ketika sudah dia hendak melaksanakan taklif, dia harus melihat apa skillnya, apa kemampuannya, apa yang bisa dia berikan sebagai ekspresi dari kesadaran taklif. Dan saya kira setiap orang bisa memberikan peran, bisa mengambil peran wali kota, bisa mengambil peran pengacara, bisa mengambil peran tukang sampah. Tergantung, karena ukurannya bukan pada tingkat kemuliaan yang artifisial. Banyak anggapan dari para pemuda yang mengatakan bahwa misalnya untuk berkhidmat di Ahlul Bait itu tidak hanya lewat pandu, tetapi bisa lewat
organisasi-organisasi yang lain. Jadi, menanggapi anggapan seperti itu bagaimana, Ustaz? Oh ya. Ya, itu tergantung tingkat kesadaran setiap orang. Jadi kita nggak bisa maksa orang. Yes, kan pertanggungjawabannya adalah pilihan sendiri. Nah, kalau dia merasa bahwa dia merasa cukup untuk berkhidmat di tempat lain, organisasi lain, ya itulah pilihannya. Kita nggak bisa memaksa orang untuk itu. Ya, itu pertama. Kedua, ya tinggal apakah dia sudah bisa mengidentifikasi khidmat itu. Khidmat itu artinya orang melayani dirinya sebetulnya, bukan melayani siapapun. Apakah dia sudah merasa punya pilihan untuk itu? Kalau dia sudah punya pilihan dan sudah pernah mendengarkan, sudah mendapatkan penjelasan yang komprehensif tentang organisasi ini, bahwa organisasi ini bukan sebagaimana organisasi lainnya, bukan sebagaimana organisasi yang membawa nama Ahlul Bait lainnya, bahwa organisasi ini adalah bentuk kesadaran kita tentang kewenangan vertikal, dan itu sudah ditegaskan oleh pemegang kewenangan vertikal, tapi dia punya pandangan lain. Saya kira kita tidak bisa. Kita harus wakafkan orang yang begitu. Kalau tidak, justru nanti akhirnya dia bekerja di dalamnya sementara dia terpaksa atau dia tidak punya kesamaan visi dengan kita. Itu malah merepot. Bisa dipahami ya penjelasan saya? Sudah, Ustaz? Halo? Ya. Bisa didengar penjelasan saya? Ustaz. Cuma masalahnya apakah kita sudah cukup menjelaskan? Itu pertanyaannya. Yang dijelaskan kepada yang punya pandangan begitu. Apakah jangan-jangan itu justru karena dia tidak mendapatkan gambaran yang utuh? Nah, tapi kita juga jangan berobsesi semua orang harus sama dengan kita. Oh ya. Tidak ada yang meminangnya masuk, tidak ada yang menghalanginya keluar. Setiap orang harus punya dorongan sendiri untuk mau melayani dirinya. Tidak ada yang dilayani di sini, semua adalah semua adalah pemain, tidak ada penonton. Semua adalah tuan rumah, tidak ada tamu. Ya, silakan. Tadi seperti ada tulisan apa itu? Saya kurang paham. Nah, Ustaz. Sudah terjawab mungkin, Ustaz ya? Saya tidak tahu itu. Saya merasa sudah menjawab. Nah. Organisasi ini kalau ingin berwibawa jangan ngemis-ngemis. Nggak usah kata orang Jawa, nggak usah DP mempersilakan orang, setiap orang itu sama. Tidak ada perlakuan khusus. Justru in ahsantum li anfusikum. Ini organisasi yang bukan sekedar kumpul-kumpul anak muda. Ini organisasi yang dibangun di atas pandangan dunia dan paradigma yang jelas. Silakan mau bergabung, silakan juga tidak bergabung. Tidak ada yang merasa kehilangan. Artinya setiap orang sepenting orang lain. Mungkin sesi tanya jawab sudah ditutup ya, karena mengingat waktu sudah pukul 11.35. Terakhir Ustadz, bisa mendengar suara saya, Ustadz? Ya.
Eh, saya sebagai moderator ingin meminta antum untuk memberikan closing statement untuk kami, pemuda-pemudi Ahlul Bait, serta untuk memberikan semangat organisasi. Oke. Sepertinya sudah cukup apa yang saya sampaikan, tapi begini, setiap dari adalah penting. Tidak ada yang lebih penting, semuanya berada dalam posisi yang sama dalam peluang untuk berkhidmat. Posisi-posisi dalam organisasi hanya tuntutan koordinasi. Siapapun posisinya, dia penting. Sering apa yang menentukan pentingnya adalah dedikasi, ketulusan, dan profesionalisme. Seprofesional apa Anda melakukannya sesuai kemampuan Anda, maksimal dengan ketulusan, dengan ketekunan, itu berarti Anda penting dan Anda sudah berhasil memaknai peran Anda secara ideologis. Dan berebutlah untuk yang terbaik. Makanya kalau kita doa kumel, kita sering waj'alni min ahsani 'abidika nasiban 'indak. Minta yang terbaik. Jadikan aku yang terbaik di antara hamba-hambamu, bayangin. Kita boleh minta yang terbaik. Bercita-cita yang berkompetisi lah. Sebisa mungkin Anda lebih baik dari orang lain. Tidak ada masalah. Tapi ahsan itu dalam apa? Bukan dalam penampilan, bukan dalam status, bukan dalam kehebohan, tapi dalam dedikasi. Makin senyap apa yang Anda lakukan, mungkin tidak dihargai, mungkin tidak diapresiasi, makin utuh Anda menerimanya. Sebab Anda kalau sudah diapresiasi dan Anda gembira atas apa yang Anda lakukan, ya berkurang pahalanya. Sebesar kegembiraan Anda merespon itu. Jadi, saatnya Anda membuktikan kepada generasi yang tua bahwa Anda semuanya punya kecerdasan yang lebih, pastilah. Anda punya kecerdasan yang lebih dalam situasi yang begini, Anda menghadapi situasi yang mencerdaskan. Meskipun orang tua tetap harus diambil pengalamannya, mereka dihormati atas apa yang sudah dilakukan, tapi bukan berarti kemudian Anda kehilangan kreativitas, kehilangan kesempatan untuk inovasi, merevisi, mengoreksi apa yang telah mereka lakukan dengan kerendahan hati. Itu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf semuanya kalau tidak berkenan atau ada kalimat-kalimat yang kurang tepat. Sekali lagi saya mohon maaf dan mohon doa Anda semua supaya saya tetap berjiwa muda sebagaimana Anda.